Sebuah kerusuhan antara polisi dan demonstrasi terjadi karena pemerintah membeli tanah dari para mafia. Mereka harus menggusur warga yang sudah lama tinggal di sana. Demonstrasi tersebut dipimpin oleh seseorang bernama Sud. Sedangkan demonstrasi masih berlangsung terjadi pada pertemuan para pemimpin negara perwakilan Thailand mempresentasikan rencana untuk membangun kondominium dan menurut berita itu sudah dipesan penuh bahkan sebelum dibangun. Ini berkat kebijakan pemerintah yang mengizinkan orang asing untuk memiliki properti di Thailand. Pada saat itu lokasi demonstrasi beberapa pihak berencana untuk memanaskan situasi. Kita juga melihat seseorang berpakaian seperti polisi dan seseorang menyamar sebagai biksu. Di tempat lain, seorang penembak jitu misterius bersiap untuk mengganggu demonstrasi. Satu Chai, seorang paramedis datang dan mencoba menyelamatkan beberapa korban. Situasi makin kacau saat senjata sungguhan digunakan dan tak hanya diarahkan pada demonstran, namun juga polisi. Saat Wai melihat satu orang lagi yang tertembak, ia langsung berlari menyelamatkan orang tersebut. Ia kemudian menelpon temannya Pon untuk menolongnya. Meski ada perintah mundur, tiba-tiba ada mobil lewat dan orang yang ada di dalam melemparkan granat yang jatuh tepat di belakang Pon. Ledakan tersebut melukai dia. Gravely Pon dimasukkan ke dalam ambulans. Tapi kerusuhan mencapai ambulans sehingga Wai terpaksa berlari. Dia berlari ke area gedung. Di dalam gedung dia melihat seorang pria yang tiba-tiba ditembak di kepala. Orang-orang menyadari kehadiran Wai dan mereka mengejarnya sementara melarikan diri. Wai melihat penjahat dan polisi yang Bates menjadi lebih brutal. Dan karena situasi sudah terlalu kacau, sayangnya Wei Chai yang ingin meminta bantuan kepada pihak berwenang harus merasakan tembakan karet di dadanya. Wai sudah sadar kembali di ranjang rumah sakit dan mendapat informasi bahwa orang yang diselamatkannya berhasil selamat. Wai yang khawatir bertanya tentang kondisi Pon. Sayangnya meskipun Pon masih hidup, dia sudah luka bakar tingkat 3 dan berada di ICU dalam kondisi kritis. Karena hal ini, Wei Chai dapat disalahkan jika diketahui bahwa dialah yang melanggar aturan dan membawa Pon ke tempat berbahaya ini. Sebagai orang yang bertanggung jawab, salah satu Chai mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Kesalahan dan menerima kesalahan tersebut, dokter mengatakan bahwa polisi Pon akan membaik. Namun, ia membutuhkan perawatan yang lama dan meskipun yayasan tersebut menanggung pengobatan keluarganya yang kehilangan orang yang mendukung mereka karena Pon adalah tulang punggung keluarga. Karena tragedi yang dialami, Wan Chai diskors untuk waktu yang tidak terbatas. Dia akhirnya bekerja sebagai pengantar makanan. Dia ingin kembali bertugas sebagai seorang paramedis ketika melihat seseorang terluka di jalan. Namun tiba-tiba teringat bahwa tugasnya adalah bekerja keras untuk menafkahi keluarga Pan selama masa pemilihan Pan. Di sebuah kasino yang tidak diketahui. Dua orang disiksa atas tuduhan curang saat berjudi. Padahal pria berkacamata itu berkata dia tidak menipu. Orang berambut hitam bernama Sin tetap menembaknya hingga tewas. Dia kemudian mengancam orang lain itu akan mengembalikan uang kasino besok sore. Sin kemudian memarahi bank partnernya karena terlalu lembek dan melakukan pekerjaannya. Meskipun dia keras terhadap bank, dia sudah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Terungkap bahwa keduanya adalah pembunuh bayaran profesional yang menerima pekerjaan apa saja, asalkan uangnya adalah dosa besar. Kemudian menelepon kliennya bahwa dia telah melakukan pekerjaannya. Kliennya kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki pekerjaan lain dengan sangat gaji besar untuk dosa. Dan setelah pekerjaan ini, dengan uang ini, Sin dan Beng bisa menghilang dan hidup damai tanpa takut dikejar polisi. Meskipun dia terlihat bingung karena ingin bertaubat, Sin akhirnya memutuskan untuk mengambil pekerjaan berisiko ini karena ia mempunyai impian untuk hidup tenang berkebun. Ia kemudian menelepon kenalannya untuk membeli sebidang tanah. Ia lalu mengirimkan uang muka dari gaji yang baru saja ia terima. Jadi suka tidak suka, dia harus mengambil pekerjaan barunya ini untuk melunasi sisa pembayaran dosanya. Dan anak buahnya kemudian bersiap untuk melakukan pekerjaan ini. Ternyata pekerjaan ini adalah misi penculikan yang direncanakan oleh orang yang bernama Chop. Seorang hitman yang selevel dengannya dari segi kemampuan sebagai Sin. Sin sendiri tidak menyukainya. Sin yang tidak setuju protes kepada kliennya. Namun kliennya mengatakan bahwa Chop hanya akan memantau agar misi ini bisa berjalan dengan sempurna.
Sin menanyakan siapa target penculikannya, namun klien tidak menjawab sama sekali. Sin lalu pergi ke rumah direktur perusahaan bangunan yang bernama Wichi. Di sana ada seorang gadis dengan raut wajah khawatir yang merupakan anak kesayangan Witch bernama Duan Kamal yang terlihat sangat ahli dalam bermain piano. Bahkan meskipun dia tidak benar-benar memainkan piano, karena itu hanya rekaman di tengah-tengah pesta. Ketika Rum Aid datang, yang saya katakan kepadanya bahwa menteri khawatir karena peluru asli yang digunakan di wahana tempo hari. Jadi dia bertanya pada Rum untuk memastikan tidak ada bukti yang menunjuk padanya. Di Rumah Sakit Internasional Kekaisaran, seorang perawat bernama Miji memesan minuman dan itu diantar oleh Waijus seperti kurir pengantar makanan pada umumnya. Yang mana tempat kerjanya memiliki peraturan tertentu mengenai pengantaran. Wai berjanji akan segera datang dan jika terlambat, Magi akan mendapatkan minuman gratis di tempat parkir rumah sakit. Sebuah mobil putih dikawal oleh dua mobil hitam tiba-tiba memotong hitman dengan sengaja menghalangi dua mobil pengawal dan aksinya hampir membuat seseorang malu terlambat. Tapi untungnya dia bisa menyampaikan perintah ke Miji tepat waktu. Pada saat yang sama, Sin dan gennya menjalankan misi mereka. Setelah dua mobil pengawal diblokir, dia menculik target di mobil yang ternyata adalah Duan Kim yang merupakan anak kesayangannya yang sedang ada jadwal check up di rumah sakit Danan. Kimal yang terkejut dan panik karena ada yang mengerahkan senjata padanya berteriak dan ingin kabur. Terjadi perkelahian antara bodyguardnya dan geng Sin tak dapat dihindari. Magi dan Wai melihat kejadian itu dan panik. Mai berteriak membuat Sin menyadari bahwa Magi dan Wai melihat wajahnya. Maka ia langsung membawa mereka bersamanya. Sin yang kesakitan karena ia telah tertembak saat baku tembak dengan seorang pengawal menggunakan lakban untuk menutupi lukanya. Sementara Chop memberitahunya bahwa 3 pengawal sedang dalam perjalanan untuk mencegatnya. Karena mereka mendengar teriakan Dandal, Sin dan yang lainnya berpura-pura menjadi petugas medis yang bertugas. Kebetulan Sin penuh dengan darah di sana. Ni yang merupakan seorang perawat ada di sana bersama. Mereka mengetahui bahwa mereka telah melarikan diri. Sin menyuruh Wei Chai untuk menginjak das meninggalkan para penjaga yang bingung. Para penjaga pun segera menyadari bahwa mereka ditipu dan langsung mengejar ambulans. Sin yang semakin merasa sakit tiba-tiba berhenti bernapas. Beng panik, ia langsung menyuruh Miji untuk mengobati Sin, namun karena Miji adalah perawat madang, ia tidak tahu harus berbuat apa. Wei menolong dengan mendapatkan instruksi untuk membuka pakaian Sin. Melihat dada Sin menggembung dan menunjukkan paru-parunya membengkak, Wei menyuruh Magi untuk mengintip langsung ke paru-parunya sehingga udara bisa keluar dan Sin bisa bernapas lagi. Tepat ketika mereka merasa lega karena Sin telah mendapatkan kembali kesadaran, 2 pengawal mobil mempercepat untuk menangkap mereka. Mereka kemudian dihentikan karena merah cahaya membuat situasi semakin menegangkan. Chop memperbarui informasi tentang mobil The Bodyguard, sementara Sin dan Beng sedang bersiap jika mereka harus melawan. Chop dihentikan oleh polisi karena ngebut, tetapi dia beralasan bahwa dia hampir terlambat mengantarkan sesuatu, dan dia akan dipecat jika dia terlambat. Jadi dia diizinkan pergi. Situasi menjadi lebih kacau terutama karena ada blokade jalan dan lampu merah. Mereka kemudian mendengar polisi mengikuti mereka. Sin menyuruh Wei untuk lebih cepat karena jika polisi berhasil mengejar mereka, dia akan menghabisinya dan juga Mei. Sementara itu, untuk memperlambat, pengawal memotong mereka dengan truknya dan menembak mereka dengan senapan yang dibawanya. Hanya ada 1 mobil pengawal terakhir, tetapi mereka berhasil melacak DK, baku tembak terjadi di jalan. Sin dan keterampilan Beng memungkinkan mereka untuk menyingkirkan mobil pengawal terakhir. Tapi sayangnya 1 Chai tertembak dan mereka menabrak toko-toko. Untungnya mereka berhasil menghindari kejaran mobil. Mereka memasuki daerah kumuh untuk melarikan diri dari polisi. Sirene berbunyi dan mereka diizinkan memasuki daerah kumuh karena warga mengira mereka dikirimi bantuan. Melihat ambulans datang ke daerah kumuh, warga mengepung daerah tersebut. Seorang anak mencoba untuk menenangkan mereka, namun warga sekitar terlalu ribut. Seorang anak kecil kemudian datang dan meminta obat untuk ibunya yang sedang sakit sambil menangis. Nan Kamal yang selama ini hidup mewah dengan harta bendanya benar-benar bingung dengan semua keributan ini. Beng di sisi lain tidak bisa menanggung keributan, mengeluarkan senjata dan menembak untuk membubarkan keributan. Seorang anak jatuh selama keributan sehingga Dangal mencoba membantunya.
Satu Chai meminta untuk dibebaskan karena dia telah membantu Shin di bank untuk melarikan diri dari polisi. Tetapi Shin menolak sementara Bank mengejar Donald yang berlari ke arah permukiman. Di satu tempat yang lain, terdapat sebuah pabrik obat-obatan terlarang yang menyelundupkan produk mereka ke dalam mayat untuk dijual. Pabrik tersebut bekerja sama dengan orang dari sebuah yayasan bernama Jack. Ia tampak tidak puas dengan sejumlah uang yang baru saja diterimanya. Pria itu adalah kepala pabrik. Dia memberitahu Jack bahwa keuntungan dari penjualan mayat harus cukup untuk menutupi keuntungan dari obat-obatan terlarang. Melihat Jack yang hanya diam, Darlie kesal dan memukulnya dengan kulit durian. Wai sedang mencoba mengobati luka tembaknya. Dia mengeluarkan pecahan peluru dari perutnya dan mulai menutupinya. Lukanya dibalut dengan perban. แผลใหญ่มากพี่ Shin kemudian datang dan meminta bantuan Wai dan Magi untuk mencari Donan Kamal. Sementara Rom berhasil melacak Donan Cole, ia menganggap Shin, Beng, Miji, dan Wai sebagai komplotan penculik. ส่วนไอ้เนี่ยน่าจะฝึกหัดอดีตเคยเป็นพริตตี้แค่นี้ครับ Ia kemudian melaporkan hal ini ke Wei Chai dan tim penyelamat dikirim. Tim penyelamat menyerbu tempat Dar. Mereka mengira Darlie dalam penculikan. Melihat tim penyelamat bersenjata lengkap, Darlie yang awalnya ingin melawan mengatakan kepada mereka bahwa Duan Kamal memang melewati tempat itu. Tetapi dia bukan orang yang menculik. Dia kemudian setuju untuk membantu mereka. Dia menuntun mereka ke dalam terowongan gelap, tapi kemudian mereka dikepung dan diberondong dengan senjata oleh bawahan Darlie. นี่ทางมันซับทางมันมืดยังไงซับ Setelah mengetahui bahwa seorang anak orang kaya memasuki daerahnya, Darlie segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari gadis itu. Di tempat lain, Wan Che dan Magi berjalan sambil diancam oleh Shin. Shin tiba-tiba terjatuh karena tidak bisa bernapas. Miji menyuruh Wan Chai untuk tidak menyelamatkannya. Wan Chai memiliki dilema antara menyelamatkannya atau tidak, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dengan Miji. Sementara itu, anak buah Dar bertanya penduduk setempat tentang keberadaan mereka. Segera setelah Chop muncul di depan Shin, dia tampak kecewa karena Shin membiarkan Duan Xi melarikan diri. Sementara Duan Chao telah mencapai daerah lain di daerah kumuh, dia kemudian melihat dua guru mengajar anak-anak dan meminta bantuan mereka. Di sisi lain, Ben yang kehilangan jejak di Kamal melihat dua orang bermain dengan kelas. Dia menyadari bahwa kacamata itu milik Damal, yang berarti dia mungkin dekat dengannya. Satu Chai Miji mencoba untuk berbaur dengan penduduk setempat, tetapi sayangnya salah satu anak buah Dar mengenali Miji. Dari foto mereka langsung mengejar Wani dan Meiji. Ada seorang laki-laki menolong mereka dan menyembunyikan mereka dari anak buah Dar. Namun ternyata orang tersebut ingin merampok mereka. Mereka terpaksa menyerahkan barang-barang berharga mereka agar bisa bersembunyi. Di tempat tersembunyi, Sumep dan anak buahnya terlihat menyiapkan peledak molotov. Sepertinya akan ada demonstrasi lagi untuk menolak pembangunan di daerah tersebut sehingga memerintahkan anak buahnya untuk tidak membiarkan polisi masuk ke daerah mereka. การตกลงทำไม่จับโปรเจกต์กับบริษัทเพื่อให้โครงการสำเร็จตามแผนและสำหรับความ Shin menelpon Beng, namun Beng tidak menjawab telepon. Kliennya kemudian menelpon. Shin membenarkan hal itu. Dia masih bisa menemukan Duan, tetapi kliennya terdengar marah. Di sisi lain, Chop juga menerima panggilan dari klien, tapi tidak seperti Shin. Klien tampaknya lebih mempercayai Chop untuk memimpin misi berdasarkan ketidakpercayaan mereka satu sama lain. Chop dan Shin terlibat pertengkaran. Sementara itu ternyata Danan Kamal diculik oleh orang yang dia minta bantuan. Dia ditempatkan di truk dengan anak-anak lain karena tampaknya dia diduga salah satu anak yang akan mereka jual yang mencoba melarikan diri. Di sisi lain, Miji dan Wei Chai ingin meminjam telepon dari pemilik kios. Pemilik kios tampak curiga karena membuat kamu terlihat terlalu cantik untuk menjadi penduduk daerah kumuh. Tiba-tiba pengeras suara di dekatnya berbunyi dan Darlie terdengar seperti memberitahu penduduk bahwa mereka diserbu oleh beberapa orang yang menyamar sebagai para medis pemilik kios. Entah bagaimana masih memberikan telepon ke Miji. Tetapi begitu Miji meraih telepon, wanita itu meraih tangannya dan membunyikan alarm untuk memberitahu Darlie bahwa Miji dan Wai ada di sana. Sementara Beng masih tidak dapat menemukan Duan Cole. Dia kemudian tiba di tempat perdagangan anak-anak. Dia lalu menemukan Kuan Kamal yang sedang menangis dan meminta bantuan. Beng lalu diam-diam membuka pintu belakang mobil dan berhasil mengeluarkan anak-anak dari mobil. Namun para satpam menyadari hal itu dan mulai mengejar mereka. Wai dan Ni yang berhasil mengambil ponsel dari pemilik kios merasa kesal ketika mengetahui ponsel tersebut tidak mempunyai kartu ATM. Melihat Wai yang sudah lelah, Miji menawarkan makanan ringan bahwa dia mencuri dari kios. Sekelompok orang muncul segera setelah Satu Chai dengan cepat mengambil tongkat untuk mengusir orang-orang itu. Namun ternyata orang-orang itu tidak ada di sana untuk menangkap mereka.
Mereka datang untuk meminta bantuan medis untuk Sumit. Tiba-tiba Dar menyerang di tengah kekacauan, beberapa bom asap dilempar. Itu adalah Sin dan Chop yang datang menyelamatkan mereka. Saat situasi sudah lebih tenang, Sin kembali meminta Wanai dan Ni untuk mencari Danan Kamal. Dia menawarkan hadiah 300.000 bot untuk setiap orang. Danan sedang duduk dengan Bang di sisi lain yang mana ia khawatir mengetahui putri kesayangannya belum kembali. Terungkap bahwa penyihir akulah yang bertanggung jawab atas pembangunan yang menyebabkan demonstrasi. Sementara Ru menemukan lokasi Danan Kamal. Jack bertemu dengan penjual makanan yang ternyata adalah dokter bedah yang menyamar dan merupakan kaki tangan Jack. Mereka bersiap untuk menyelundupkan organ tubuh The Corpse. Begitu dokter bedah itu pergi, beberapa pasukan penyihir yang dipimpin oleh Ru menyergap tempat itu. Jack mengakui bahwa dia senang untuk mengungkapkan lokasi Dar. Wai punya rencana yang bisa menyelamatkan Mi dan Dang. Tapi Miji menolaknya karena Wei sedang berusaha mengorbankan dirinya. Niji lalu menceritakan kalau dia mendapatkan pekerjaan perawat dari ibunya. Dia memiliki hutang yang besar, jadi dia sengaja menjadi perawat agar ada orang kaya yang merekrutnya sebagai perawat pribadi. Mendengar hal tersebut, Wei mempertanyakan banyak hal tentang hal-hal yang dia yakini dalam hidupnya. Saat dia dengan penuh semangat membantu orang, dia lupa bahwa banyak orang membutuhkan uang untuk tetap hidup. Wan Chai lalu berkata bahwa dia pernah membahayakan teman-temannya, membuat mereka hampir terbunuh karena hanya keinginannya untuk membantu orang. Wan Chai mencoba untuk menjadi kuat seperti Miji karena membantu orang adalah hal yang membuatnya lebih kuat. Meskipun Beng adalah seorang penculik, dia tampak baik pada Duan Kamal. Dia menjaganya dengan sangat baik. Dia bahkan membetulkan kacamatanya yang ia temukan. Dia terkejut dengan perbuatan baik Beng. Dia bertanya mengapa dia menjadi seorang penjahat. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki penyakit jantung. Beng kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia juga pernah sakit waktu kecil. Rumahnya dirampok menyebabkan dia mengalami trauma mendalam yang mempengaruhi kondisi mentalnya. Penyakit mental ini kemudian mempengaruhi tubuhnya yang terguncang setiap kali dia mengingat hal-hal Wai dan Mai memulai rencana mereka. Mereka membuat keributan dengan membunyikan sirene ambulans dan saat musuh mendekat, Sin akan menjatuhkan minyak untuk membakar para penjajah. Sayangnya tanpa mereka sadari, Ben dan Duol terjebak dalam kerusuhan. Mereka berdua terlempar dari ledakan itu. Wan Chai langsung mengobati Danggol sementara Sin mencoba membangunkan Beng sesuai rencana Wai. Dia langsung membawa Duan Chal ke dalam ambulans. Tapi para penyerbu sudah bersiap untuk memberondong ambulans dengan senapan mereka. Untung saja Wai dan teman-temannya sudah lari melewati lubang got. Di sisi seberang lubang got, Wan Chai dan yang lainnya berhasil keluar ke arah kerumunan orang yang berdemonstrasi di permukiman warga, yang banyak mahasiswa dan warga lainnya yang ikut berdemonstrasi. Mereka langsung masuk ke dalam gedung untuk mengatur napas mereka. Sin berusaha mencari jalan keluar sedangkan Mai ingin mereka dibayar. Di depan Chop yang tidak terima dia menyandera Miji, dia mengancam semua orang untuk menaati peraturannya sambil mengetahui bahwa dia akan diberikan untuk memotong. Dan kamu menangis, tetapi ketika dia melihat Chop mencoba menembak Magi, dia mengorbankan dirinya sendiri. Chop yang merasa dia memiliki keunggulan tiba-tiba menantang Sin untuk pertarungan 1 lawan 1. Untungnya Sin berhasil selesaikan Chop 1. Chai yang melihat ini menjadi marah karena Sin telah melakukan pembunuhan tepat di depan Dang Kamal. Tetapi Sin berteriak padanya kembali mengatakan bahwa membunuh Chop adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sin kemudian keluar dari gedung dan meminta Wei untuk pergi bersama. Danggal menangis ketakutan, tapi Wei berjanji untuk menjamin keselamatannya. Sementara itu Darli disergap oleh kelompok Rum untuk membalaskan dendam pasukannya yang mati. Kelompok Rum menembak semua anak buah dari yang tidak berdaya. Rum kemudian memperingatkan Darli bahwa polisi akan segera menyerbu tempat ini dan mereka juga akan mati. Darli mencoba membuat kesepakatan di mana dia akan mengembalikan Danan Kamal, tetapi mereka harus meninggalkan bisnisnya sendiri. Rum juga ingin membubarkan bisnis Dar sehingga dia menolak karena melihat Darli belum membuat keputusan. Roma ingin menembaknya tetapi Darli kemudian menawarkan untuk membantu memburunya turun doan, menculik Cole dan membantu polisi membubarkan kerusuhan. Dia akan membantu Rum menghabisi Sumet. Di sisi lain, Sumet terlihat berdoa ketika dia menerima informasi bahwa Darli membantu polisi untuk menemukan lokasinya. Informasi ini tampaknya terus menyebar tidak hanya ke Sumet tetapi juga ke telinga tetua yayasan. Ketika Wai dan yang lainnya keluar dari gedung, mereka bertemu dengan seorang pria yang anaknya dibantu oleh Wai saat mereka pertama kali sampai di tempat itu. Pria itu kemudian menawarkan bantuan untuk mengeluarkan mereka dari tempat berbahaya ini. Mereka tiba di kamp pengungsian, tempat yang cukup aman. Miji mulai membantu orang-orang di kamp dan perlahan-lahan menikmati perbuatan baik yang dia lakukan. Sayangnya orang yang membawa mereka ke sana menerima informasi bahwa sedang mencari Dekal. Si laki itu lalu mengambil foto Danan Kamal. Sedangkan Sing curiga kalau lelaki itu sedang merencanakan sesuatu yang jahat di belakang mereka. Si lelaki itu lalu membawa Wai dan yang lainnya melalui terowongan bawah tanah. Tanpa diduga di ujung terowongan si lelaki sudah menunggu. Untungnya Ban dan Dang Chi menyadari apa yang terjadi. Akhirnya Sin mengetahui bahwa orang-orang itu berniat jahat dan langsung menghabisi orang itu di suatu tempat di sebuah rumah mewah.
Ada pertemuan virtual antara beberapa pejabat dan ketua yayasan. Ketua yayasan melaporkan situasi terkini itu. Ternyata ketua yayasan lah yang mengendalikan. Darli dan Sud mengadu domba keduanya tanpa ketahuan dan akhirnya terjadilah demonstrasi. Sud yang melihat massa mulai bubar memutuskan untuk mengerahkan kelompoknya untuk menghalau polisi dengan molotov peledak. Saat Sin dan yang lainnya terus melarikan diri dari tempat teleponnya berdering, ternyata kliennya memintanya untuk menghabisi Dang jika dia masih ingin dibayar. Sementara kelompok tersebut menyamar sebagai polisi dan bermaksud menyerang polisi dari dalam. Di waktu yang sama beberapa orang meledakkan pabrik obat-obatan terlarang di wilayah Su. Sumet yang melihat ledakan itu langsung mengevakuasi orang-orang yang terjebak di dalam. Kekacauan menjadi lebih intens dan Wan memimpin rutenya untuk melarikan diri. Dia tahu pintu keluar sudah dekat tetapi kemudian Sin jatuh karena dia kehabisan napas. Beng kemudian membantunya. Melihat musuh masih mencoba mengejar mereka, Sin meminta Beng dan yang lainnya untuk pergi saja. Tepat pada saat itu, ledakan di atas mereka menghalangi jalan keluar. Setelah Wai, Miji, dan yang lainnya sadar kembali, Wai melihat bahwa Sin sedang berbaring dan tidak bernapas. Dia dengan pengetahuannya, dia telah mencoba menyelamatkan Sin dengan memberinya magi. CPR yang sudah menyerah melihat itu tidak ada artinya. Tapi setelah melihat satu Chai yang menolak menyerah, dia memutuskan untuk membantu Sin sadar kembali dan bernapas. Setelah dia memulihkan beberapa energi, dia kemudian mengarahkan orang-orang untuk mengikuti tikus itu, karena tikus tersebut akan selalu mencari jalan keluar. Tapi sayangnya jalan keluar itu membawa mereka ke pusat kerusuhan. Beng menembakkan senjata untuk membuka jalan bagi mereka untuk melarikan diri. Tapi Wai dicegat dan terpisah dari Magi dan juga Danggal. Tidak mau menyerah seperti yang satu itu, saya mengambil senjata air dari polisi dan menembakkannya untuk memadamkan api. Ini memungkinkan dia untuk melihat Miji dan juga Danggal. Dia kemudian bergegas ke arah mereka. Sayangnya beberapa polisi palsu berhasil mengejar dan mengambil Duan Kamal. Wai dan Magi hampir tertembak, tetapi Sin menembak polisi palsu dari belakang untuk menyelamatkan mereka. Wai dan Magi terlempar berkat ledakan. Sementara itu, di dekat pintu keluar, Beng mencoba membuka gembok dengan batu. Namun sebelum mereka sempat keluar, sekelompok biker menembaki mereka. Pintu terpaksa ditutup sebelum Magi berhasil masuk. Mei yang sudah pasrah dengan nasibnya mengunci pintu kembali untuk melindungi pintu agar tidak jebol. Tidak ada pasukan yang akan mengikuti di sisi lain pintu. Wai, Bang, Sin, dan Danang Kim bertemu Jack yang menjaga ambulans. Dia mengenali mereka sebagai seorang yang dicari Darli. Segera Darli muncul dengan pasukannya. Sin dengan cepat menembakkan senjatanya ke Darli. Melihat kesempatan pertama, Chai mengambil Danggal dan melarikan diri dari sana. Sementara mengetahui dia tidak akan bisa memimpin tempat itu hidup-hidup nih. Sin memberikan alamat tanah yang dia bawa ke Bang. Bang tidak punya pilihan lain selain meninggalkan Sin di sana dan melarikan diri bersama Wai dan Damal. Wai dikejar oleh Darli, namun dengan pemikiran cepatnya, Wai berhasil lolos dari kejaran tersebut. Darli dengan cepat mengejar mereka lagi tanpa berpikir. 2 kali Sabtu, Chai menginjak gas dan melewati orang-orang yang menghalanginya. Sin berhasil menjebak anak buah Dar dengan berpikir bahwa mereka telah memojokkan Duan Kamal. Tetapi ketika mereka hendak memeriksanya, Sin menembak mereka. Sementara itu, mengira mereka berhasil lolos dari kerusuhan, Wei dan yang lainnya dihentikan oleh Rum yang kemudian membawa mereka dengan mobilnya. Duan Simal merasakan sesuatu yang aneh ketika Rum mengambil jalan yang tidak dikenalnya. Kemudian terungkap bahwa Rum sebenarnya ingin menipu 2 kali dan mengambil hadiah itu dari tangan Sin. Sin kemudian mengatakan kepada Rum bahwa pekerjaan itu dibatalkan dan dia diminta untuk menghabisi Donald. Rum yang tidak percaya kemudian menunjukkan bahwa Beng sedang diancam dengan senjata. Sin memohon agar Beng dilepaskan dan mencoba meyakinkan Rum bahwa pekerjaan memang sudah dibatalkan sekarang. Tidak puas dengan jawaban ini, Rum shot Beng that Sin tidak bisa berbuat apa-apa ketika orang yang dianggap anaknya telah meninggal. Rum kemudian menelpon Wichi mengatakan bahwa mereka tidak menemukan Danggal. Setelah menelpon, dia bertanya Sin di mana, mereka harus mengambil Danggal untuk mendapatkan pahala. Sin lalu menatap Wai dan berkata bahwa apapun yang terjadi Danan Camel telah untuk dikembalikan kepada ayahnya. Baku tembak kembali terjadi dan kali ini menyebabkan Sin menjadi mati. Rum yang terluka di leher hendak menghabisi Wai. Tiba-tiba pintu terbuka dan Rum tertembak oleh segerombolan orang. Ternyata pemimpin kelompok itu adalah orang yang diselamatkan Wei saat kerusuhan di awal film. Wai tidak percaya bahwa Di baiknya telah menyelamatkannya dari kematian Wai dan Di. KL kemudian meninggalkan tempat itu dengan mobil Rum. Di sisi lain, Miji diselamatkan oleh orang-orang yang ia selamatkan sebelum wanita itu membawa orang-orang dari kamp pengungsian untuk membuat barikade untuk melindungi Miji. Keesokan harinya terjadi pembersihan massal. Setelah demonstrasi mereda, banyak relawan membersihkan daerah tersebut. Berita melaporkan bahwa pemerintah telah membatalkan kontrak pembangunan yang dilakukan oleh Wichi dan tanah tersebut dikembalikan kepada masyarakat. Di rumah sakit, Dang menerima panggilan video dari Magi yang telah resmi menjadi paramedis dan bertugas dengan Wanai. Film pun selesai.